Cuman begini, kita lihat yang sekarang terjadi, baik itu pemilihan bupati, pemilihan presiden, anggota legislatif, bahkan sampai di kepala desa, bullshit itu bro. Apanya bullshit juga? Kalau kita maju tanpa modal. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya bersama Kak Yayat. Siap. Ya. Tetapi karena pembahasan sebelumnya mungkin kurang berfaedah ya Kak ya. Betul. Jadi sepertinya kesempatan kali ini kita harus berdiskusi serius. Betul-betul berfaedah. Mungkin lebih asik. Tetapi pertama-tama saya harus bertanya ke Kak Yayat dulu. Iya. Kira-kira pembahasan yang berfaedah itu yang kayak bagaimana itu Kak Yayat? Terima kasih Pak Burhan. Yang berbeda mungkin terkait pengabdian ke masyarakat misal, ataukah intinya berpengaruh untuk sosial, ya kan? Artinya yang berfaedah terhadap orang banyak. Iya betul. Tapi memang kayak ini betul-betul sudah berhenti main slotter. Oh iya asli, berhenti dong. Dan memang dari penampilannya memang sudah Iya. mulai sejahtera Iya. kayaknya. Salah satu contoh kan boleh dilihat. Oh, rokok sudah berubah? Oh iya, jelas. Tadi saya pikir ini rokok yang harga 13.000. Ternyata ini kayaknya 20.000. 3.000. Wah, 23.000. Bisa dicoba Kak? Bisa silakan. Waduh, pembungkusnya saja sudah 2 lapis. Oh iya, Rokok mahal ternyata. itu juga dibelikan bro. Tapi ini Kak, saya sebenarnya undang ke studio. Iya. Kan saya ini kaget ini. Yeah. Yang dulunya kan kayak ini terpuruk karena terjebak dalam permainan yang bullshit itu. Iya betul. Tidak lama setelah Kak Yayat hijrah, Iya. itu ternyata Kak Yayat punya tujuan mulia. Iya betul. Dengar-dengar informasi Kak Yayat ini ingin mencalonkan jadi kepala desa. Ya insya Allah Di kalau Maksudnya. ya betul. Ya. Dan saya pikir itu adalah cita-cita mulia. Ya. Kak Yayat bisa bercerita sedikit Ya, tentang di mana dapat wahyu Betul. sehingga punya mimpi mulia itu. Ya, oke. Tapi sebelum saya bercerita panjang lebar, Iya Kak. masa kopi tidak ada? Bro? Waduh. Bro, kopi dulu teman-teman. Mana kopi ini nih pemirsa? Masa cuma host yang punya kopi? Oh iya, ini kopi yang dari tadi. Ada apa dengan ownernya ini Note ini? Aduh, kopi tidak ada. Kayak sudah tidak mengisap 68. Ya pasti mengisap kalau tidak ada uang bro. Untuk sekarang ini ya. Tapi Enggak. intinya kan sudah berubah. Tetap 68. Iya. 68 tetap di hati walaupun itu rokok ilegal. Tapi yang cukup di kantong. Iya Kak. Daripada saya ngutang di kios-kios yang kecil itu, Iya Kak. mending saya beli yang secukupnya. Sudah kapok ngutang setelah Kapok, utang. iya pasti. Kadang saya beli itu rokok per batang bro. Iya Kak. Ya. Lanjut Oh tadi Kak. ya, oke, sorry. Iya, Kak. Oke, untuk pembahasan yang tadi itu terkait di mana saya dapat wahyu, Iya Kak. bukan wahyu sebenarnya ini. Bro. Mujizat. Bukan mujizat. Karena hanya Nabi mungkin dapat mujizat. Iya Kak. Artinya keinginan. Oh memang ada keinginan. Ya, ada keinginan dari dorongan dari orang tua saya sendiri. Iya Kak. Ya, mungkin cuma orang tua saya menginginkan saya jadi kepala desa. Nggak tahu masyarakat yang lain. Dorongan sih ada, tapi kemampuan mungkin tidak cukup bro. Cukup lah. Kalau saya sendiri melihat kayak ini sangat mampu di bidang itu. Khususnya jadi pemimpin, layak jadi tokoh pemimpin. Mungkin kalau jiwa kepemimpinan itu ada pada semua orang. Iya Kak. Ya kan? Iya Kak. Ada pada semua orang. Cuman begini, kita lihat yang sekarang terjadi, baik itu pemilihan bupati, pemilihan presiden, anggota legislatif, bahkan sampai di kepala desa, bullshit itu bro. Apanya bullshit juga? Kalau kita maju tanpa modal, ya kan? Iya Kak.
Tapi kan kayak ini jiwa kepemimpinan itu adalah Jiwa tidak modal. cukup bro. Jiwa tanpa uang itu nonsens, ya. Jiwa tanpa uang itu ora. Iya kak. Kata orang Jawa itu ora. Iya. Betul. Tapi kan di Indonesia kan beberapa riset mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah mulai tumbuh kesadaran politiknya. Dalam artian bahwa sudah mampu sedikit meminimalisir politik uang. Iya, mungkin dalam kurung waktu 1 sampai 2 jam dia sadar bro. Tapi ketika melihat uang biru, apalagi uang merah dikali 3 lagi, itu sudah saya yakin tidak ada itu hati nurani. Jadi Tidak ada kesadaran. Iya kak. Pasti. Jadi Kak Yayat ini kan mau maju jadi calon kepala desa. Iya, betul. Tapi kan Kak Yayat ini mengandalkan jiwa kepemimpinan dalam artian Iya. betul-betul visi pengabdian terhadap masyarakat. Bagaimana Kak Yayat mentaktisi money politik? Dalam artian bahwa ketika misalnya realita di lapangan omong kosong ketika ada orang maju tanpa finansial. Ya, betul. Tapi misalnya kalau Kak Yayat misalnya minim finansial, Iya. bagaimana Kak Yayat mentaktisi itu supaya punya potensi untuk terpilih? Oke. Kalau mungkin untuk taktik, ya, tidak ada taktik di atas uang bro. Oh begitu kan? Uang adalah segalanya sekarang, kan? Iya kan? Apapun itu, mau mendaftar apapun itu, mau urus-urus ini sana sini, otomatis Tapi punya orang uang. bilang gini Kak, orang bilang uang bukan segalanya. Ya. Tapi segalanya butuh uang. Ya betul itu, Iya, Kak. sepakat itu. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Segalanya uang. butuh uang. Mau berak pun itu, orang mau berak saja itu di tempat wisata itu minimal 10.000 bro. Iya, Kak. Ya, mandi saja 5.000, apalagi berak ya. Iya Kak. 10.000, tidak ada yang gratis bro. Air putih saja dibeli. Iya Kak. Padahal itu dikasih sama Tuhan. Iya, Ya. Jadi sekarang ini kalau saya mau maju kepala desa, Iya, Kak. saya masih pesimis. Tapi keinginan itu ada. Iya. Tapi melihat calon-calon yang lain dengan mengandalkan uang, Iya, Kak. wah, saya sebenarnya butuh dukungan dari pengusaha-pengusaha sebenarnya. Tetap karena uang, ya kan? Iya Kak. Ya, Apakah gini tidak- gini. Iya, Saya Kak. lanjut dulu, bro. Apa? Kalau di desaku itu, toh? Iya, Kak. Di desaku itu di Wetuo itu, kalau keluargaku saja yang mau memilih, Iya, Kak. saya sudah terpilih, bro. Kalau keluarga, Iya. kalau saya mengandalkan keluarga, karena kode itu sikuluna keluargau, nafau tahu ya, toh? Iya, Kak. Sikuluna keluargau. Tapi lagi-lagi uang, saya terbatas di uang, bro. Mereka itu Iya, Kak. kesurupan kalau lihat uang biru. Keserupan. Dia menjual namanya menjual suara Iya, Kak. hanya dengan 50.000 itu pun sesaat bro. Dia tidak pernah pikir bahwa kalau keluarga aku dukung ini pasti neta kak. Nah, di belakang kan agama juga menyarankan begitu. Iya. Kalau kita sudah posisi di atas, utamakan dulu keluarga orang terdekat, baru orang lain. Tapi si salah nih kukuro. Uang adalah segalanya. Sekarang saya tidak punya uang. Temanku cuma dihitung 1, 2, 3 orang. Iya, Kak. Tapi ketika kita punya uang, ya, Iya Kak. engkau mana tuh depe. Nama dia keluarga di. Tah? Keluarga apa saudara ini di kayak tulung. Ya sekarang tidak ada uang. Jadi kalau misalnya kayak maju di desa, artinya kayak itu memang tidak sekarang sudah tidak mengandalkan keluarga. Sudah tidak diandalkan keluarga sekarang. Artinya kebesaran populasi keluarga itu lebih besar daripada yang lain. Iya, Kak. Tidak bisa dijadikan modal. Tidak bisa dijadikan acuan bahwa saya bisa terpilih. Iya, Kak. Tidak. Selain di Allah Ta'ala mengadu toh, yakin sama Allah, tapi kan usaha tadi dilihat. Iya Kak. Bisa jadi pertimbangan juga itu. Apakah ada kesempatan atau tidak? Kita harus betul-betul. Tapi kalau sekarang memang itu fix ACC itu bro. Uang adalah segalanya. Tapi kenapa? Apakah pernah terjadi sebelumnya atau baru asumsinya kayak? Bukan terjadi lagi. Coba kita lihat semua masyarakat semua tahu. Pasti masyarakat semua mengerti bahwa uang adalah segalanya. Coba kita lihat bro. Iya Kak. Nah, di kepala desa Sinjai saja itu. Nah, Iya Kak. contoh banyak. Bukan salah kepala desa sebenarnya. Salah masyarakat sendiri. Ya kan? Iya, iya. Mereka mau di money politik. Dia suka memang uang ini. Padahal sekarang ini keadaan sekarang begini. Kenapa sekarang keadaan Kak? Sekarang keadaan itu aduh. Apa ya? Bukan cuma saya, bro. Semua teman-teman dekat
apalagi ini di sekitar wilayah Sinjai saja kita yang kita kenal dengan bumi penderita kita. Iya. Kadang itu kesan saya lihat itu artinya yang awalnya kita yakin bahwa tetap usaha tapi yang untuk dapat uang tetap dengan usaha itu pasti dapat uang. Sekarang susah. Meskipun kita berusaha itu uang susah datang bro. Iya Kak. Iya. Saya heran juga itu uang hanya selembar kertas tapi luar biasa. Pengaruhnya kayak. Pengaruhnya luar biasa bro. Parah. Tapi misalnya nanti kayak di desa kalau kayak maju, visi utama kayak untuk maju apa ini? Visi utama ya pertama itu pastinya memajukan. Ya. Pertama itu kita sentuh hatinya masyarakat. Ya. Hatinya sudah disentuh, kita otaknya kita cuci otaknya, ya kan? Iya, Dicuci otaknya dalam artian bahwa mereka diberdayakan bro. Betul. Jangan diperalat. Ya. Kita berdayakan masyarakat. Diprovokasi masyarakat, diprovokasi Iya. masyarakat untuk kreatif. Betul, kreatif. Karena kalau ditimpu doi, nah, ditimpu doi, Disuap uang gitu. jiwa memintanya itu tinggi. Iya. Tapi kalau kita suntik otaknya, kita cuci otaknya dengan ide-ide atau kreativitas, otomatis akan menghasilkan bro. Betul. Iya, Betul mulia. betul sekali karena tidak ada uang, ya kan? Jadi kita, uang tidak ada bro. Aduh. Tapi kasihan. kalau misalnya tiba-tiba jelang misalnya sebulan sebelum daftaran pencalonan, ada pengusaha besar yang supply anggaran kayak untuk maju. Iya, saya yakin bro. Kutimpu mana toko doi. Kalau engkau pengusaha backing ada pengusaha yang bikin, kutimpu mana kau doi. Pasti terpilih saya. Kalau Allah mengizinkan Iya, kan? Iya. Pertama Allah, yang kedua itu uang itu saja. Uang, betul. Iya. Sekarang bukan sebenarnya ini apa namanya, tapi terjadi secara artinya terjadi secara begitu saja. Artinya karena memang susah hidup sekarang, jadi masyarakat itu terbangun mindsetnya bahwa uang dan uang. Karena mereka memang butuh uang. Sudah tersimpan di alam bawah sadar. Iya, di alam bawah sadar itu warna biru itu sudah. Tapi bagaimana semisal ini Kak disuplai oleh pengusaha, Ya. suplai anggaran misalnya. Lalu kemudian Kak terpilih. Apakah Kak akan membiarkan hal ini terjadi, yaitu budaya politik, atau Kak akan menghentikan itu dengan cara-cara yang kreatif? Oh ya jelas, kalau untuk membudayakan ini pun kalau ada pengusaha yang mau mendukung, Pasti kan ujung-ujungnya kan lewat melihat podcast ini pasti ada Iya. beberapa pengusaha yang mungkin Bisa memiliki jadi. niat baik, yang ingin melihat masyarakat di desanya juga berubah. Betul. Bisa saja nanti membackup. Ya bisa jadi, tapi kalau Anda minta proyek, Iya Kak. betul. Iya. Saya hitung-hitung dulu, bro. Iya Kak. Karena saya tahu kan, Iya, Kak. saya kan dunia proyek, saya bergelut di dunia proyek, saya bergelut di dunia swadaya, swakelola, kegiatan swakelola ya Oh, kan? biasanya begitu Kakak. Biasanya kalau Iya. kita misalnya disuplai dana, biasanya kan ada proyek begitu. Oh ya Anda Baliknya. tahu, tapi kan namanya orang sekarang bertujuan untuk jadi kepala desa. Tapi kita tutup kamera, bro. Iya. Ah. Saya serius ini. Iya, percakapan berfaedah ini. Aduh, Not ini betul-betul ownernya Not ini, aduh. Biar harus dikasih somasi nih. Oh iya Kak, nanti minggu depan. Kopinya Kak sudah ada. Oh siap, thank you bro, thank you. Ya, nanti enggak usah meskipun kayak sudah mulia, Iya, sudah ingin berfaedah, tetap kok kopinya saya traktir. Oh ya siap, thank you. Memang itu yang saya butuhkan. Ditraktir. Bisa saya minta susunya? Iya Kak. Jadi intinya ini kayak ini sisa menunggu. Tapi ini mengganggu sekali. Saya dulu Kak, saya juga. Oh, iya. Ya, saya harus double kopinya karena Harus. wawancara dengan Tom. Nggak jalan ini podcast kalau Anda tidak minum kopi, bro. Ini mengurus tenaga dan pikiran ini harus double kopinya. Harus. Jadi kayak ini sisa menunggu ini donatur. Ya jelas. Tapi begini, pernah saya dalam kesendirian, dalam keterpurukan itu mengatakan bahwa dalam hati nih, Iya Kak. ya apakah aku yang rinci kepada desaku nak panggaran atau
daerah Panggarang. Iya. Pak, ujung-ujungnya kan orang mau berlomba-lomba jadi kepala desa, jadi anggota dewan ke apapun itu. Karena uang, anggarannya besar. Iya, anggarannya besar. Apalagi sekarang kurang lebih 2 miliar kan dana kepala desa. Iya. Iya. Tapi Kak Yayat ini kan juga berencana maju. Apakah Kak Yayat maju karena betul-betul mau mengabdi kepada masyarakat atau karena iming-iming itu juga? Saya, Iya, Kak. saya sama sekali tidak. Iya, Kak. Kalau saya sudah terbiasa dengan uang sedikit, bro. Oh iya. Saya iya. terbiasa. Saya pernah pegang uang banyak. Iya, Kak. Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan itu di jalan yang tidak diinginkan. Iya, Kak. Kecuali yang kemarin itu awal terpuruk di slot itu. Nah, saya sudah sadar sekarang kan? Iya, Kak. Iya. Betul-betul sadar Kak dari penampilan, Alhamdulillah. rokok. Kok sudah menandakan, Iya toh? Kak, betul. Ya, 68 itu kalau orang hisap 68 itu sudah jelas. Iya Kak, terpuruk. Orang hancur ini loh. Hancur dompetnya. Tapi kalau misalnya nanti kembali kita, Kak Yayat terpilih jadi kepala desa. Iya. Amin, 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 amin. Pencairan pertama, Ya. apa yang akan Kak Yayat lakukan? Oh, untuk alokasi dana ini, Iya, Kak. dana desa. Otomatis jalan dulu dong. Iya, Itu. iya, Pak. Dana jalan dulu yang saya perbaiki. Nah, karena tidak bisa jadi sesuatu apapun itu kalau tidak aksesnya tidak ada. Jalan menuju ke situ, jalan menuju kesuksesan itu tidak dibangun, nah, tidak akan bisa. Jadi akses dulu yang pertama, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, Peningkatan sumber daya manusia. Iya, peningkatan Tapi sumber memang daya manusia. akses jalan di desanya Kak Yayat buruk. Oh iya, hancur bro, hancur. Iya Kak. Ya. Awas jangan sampai itu juga mendorong Kak Yayat untuk jadi calon kepala desa. Saya di pendapat, bro. Saya itu pendapat nasang gue tai. Tapi ini loh Kak, kita belum tuntaskan ini upayanya Kak Yayat supaya berpotensi terpilih karena kan mini politik sekarang. Kak Yayat ini kan belum ada kepastian untuk ada yang backup. Ya betul. Artinya baru masih berharap, belum ada kepastian bahwa sudah ada yang fix Ya, untuk membantu. Jadi itu dulu kita rampungkan bagaimana metode-metode yang digunakan Kak Yayat supaya menarik investor untuk membackup Kak Yayat ini dalam segi finansial untuk mendorong. Ya. Kalau terkait masalah itu ya pengelola talim ya aku serahkan, bro. Iya Kak. Kalau ada pengusaha melihat podcast ini Iya, Kak. dan terpanggil untuk membantu, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah pasti. Saya yakin pengusaha yang ingin membantu itu orang baik juga orangnya, orang baik hati pasti. Tapi kan Saya yakin. tadi di awal kita sudah bicarakan, sudah sepakat Kak, Iya. bahwa kebaikan apapun itu di atas uang. Oh iya, cocok. Iya Kak. Jadi begini Kak, misalnya Makanya begini bro. Saya kan dengan statement saya yang tadi itu, Iya, Kak. uang adalah segalanya. Iya. Pasti orang sudah berpikir toh. ya, Kalau datang bantu kak, Iya, pengusaha datang bantu kak, pasti saya tidak akan terlalu bagaimana ke kamu toh. Iya, iya. Nah, artinya kau harap proyek saya belum tentu kasih, belum tentu kasih kalau keuntungannya untuk kamu. Nah, harus bagaimana caranya menyebar ke masyarakat, merata ke masyarakat, ya kan? Iya, Kak. Pasti itu dunia proyek begitu. Sebelum saya lanjut bisa saya bisa Kak. Sambil merokok Kak. Iya, saya kurang rumpuh kayaknya. Aduh. Misalnya begini Kak, saya Kak, Iya. saya ini kan anggaplah rekeningnya Elon Musk terhacker dan Elon Musk. ada percikan dananya misalnya lari masuk ini kepercik ATM saya. Saya punya banyak dana dan saya berniat untuk membantu Kak Yayat ini. Tetapi dengan satu syarat, 80% proyek di desa saya harus tangani. Ya betul. Bagaimana itu Kak? Tanggapan saya itu ya, saya tidak akan mau. Kenapa Kak? Mada cokale 80% proyek lo muka tenik. Ya kalau kau bantu bahan nak, jangan mau, kan boleh mau dimundri. Mereka santana tuh Iya Kak. Orang-orang pernah lihat. Baru berapa sedikit nak bantukan bupati aku dong, lalu mah jalo-jalo. Nah kau untuk proyek. Iya. Makanya jangan dulu. Kalau anda tidak ikhlas membantu, tidak usah. Oh jadi Kak ya itu betul-betul menunggu backup apa? Iya. Yang orang betul-betul ikhlas. Iya, fisabilillah bro. Iya Kak. Iya. Luar biasa sesuai dengan wajib layak pakai peci. Iya, harus gitu. Niat dan tulus. Masalahnya yang dukung saya di kampung cuma orang tua saya bro. Iya Kak. Yang lain tidak. Masyarakat ini belum menyatakan sikap. Tidak ada mentong sikap menyatakan. Lagian kayaknya memang belum sosialisasi. Belum sosialisasi karena memang saya sudah duluan Iya, kan? pesimis duluan toh. Iya. Uang tidak ada,
memang caranya. Artinya kan hari ini Kayat masih pesimis. Ya. Tapi artinya kembali lagi, kalau Allah Ta'ala sudah menakdirkan saya menjadi kepala desa, pasti ada jalannya, bro. Iya kan? Nah, karena seperti yang saya katakan pada waktu itu, Iya kan? kalau hati sudah mengiyakan, pasti ada jalan. Tapi hati sudah mengiyakan sekarang. Sekarang masih 50-50 karena Tapi Kayat nanti ini kan juga pasti akan bentuk tim sukses. otomatis. Bagaimana Kayat itu mengolah itu? Terkait dengan tim sukses dan orang-orang yang akan membantu kita ini, kata teman saya yang sudah sukses 2 tahun 2 periode, bukan 2 tahun 2 periode, Iya kan Dok? di desa Lasori namanya di Bau itu, ada teman angkatan saya, teman sekamar saya di waktu kuliah dulu itu, Iya kan? sudah 2 periode jadi kepala desa. Saya tanya, apa rahasianya Pak Buradin? Bukan Buradin namanya. Oh gampang bro. Pertama itu pasti izin dari Allah toh, izin dari Tuhan. Kedua itu kita rangkul orang-orang minoritas yang selama ini tidak dianggap. Nah, itu dia caranya, taktiknya dia. Iya kan? Nah, saya kan belum tentu berhasil. Iya kan? Tapi saya rasa kalau kita angkat orang-orang minoritas itu, dia akan mati-matian bela kita. Tapi banyak caranya Kak, kita ini kan butuh suara mayoritas untuk terpilih. Ya. Kita butuh suara mayoritas. Dari minoritas itu bagaimana caranya kita bangkitkan menjadi mayoritas? Oh begitu ya? Iya. Oh bagaimana caranya kita misalnya mengakomodir minoritas, memunculkan ke publik dan menarik empati mayoritas. Betul. Selain itu apa lagi yang metodenya? Mungkin itu saja. Iya Kak. Jadi kayak ini nanti tim suksesnya bagaimana polanya ini? Ya? Tim suksesnya kalau sudah misalnya salah satunya kan kayak nanti akan mengakomodir minoritas. Tapi kan lewat itu kayak tidak mungkin kayak langsung terus. Pasti ada tim sukses. Jadi bagaimana kayak ini yang membentuk tim sukses? Bagaimana kayak memberikan mereka konsep supaya mereka bergerak ke lapangan sesuai dengan tujuan kayak supaya bisa terpilih. Konsep. Nah, konsepnya itu hanya menjalankan hati nurani. Nah, jadi jalanin saja. Kalau uang saya tidak bisa, ya. Tapi di desanya kayak ini kayak yang andalkan ini tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh pemuda ini? Tokoh pemuda dong. Tokoh pemuda. Alasannya? Alasannya? Pemuda itu mau bergerak, ya kan? Iya kan? Meskipun biasanya kan kalau tokoh masyarakat itu artinya kita terlalu apa? Mewah. Iya kan? Kalau tokoh pemuda kita ini tahu pemuda kan bagaimana? Iya yang masih idealis pikirannya itu, nah itu yang mungkin bisa di beberapa desa membantu. Kekuatan terbesar itu yang minoritas juga Kak. Ya. Misalnya mereka ditujuin RUE, di bawah pohon aren kalau sore. Nah itu juga kaum minoritas. Iya harus itu berpengaruh kayak. Berpengaruh memang. Bagaimana kayak akan mengakomodir tokoh minoritas seperti itu? Ya, awalnya kita artinya dekat, pendekatan persuasif kita dekat, tapi kalau jangan ikut juga toh. Kan? Dikasih apa namanya beberapa petua mungkin kalau ditanggapi benar ya alhamdulillah, karena saya yakin teman-teman yang biasanya di bawah ini Ponindro itu dia itu loyal orangnya mereka itu. Iya betul loyal mereka. Kadang dipandang sebelah mata tapi asal tahu orang-orang mereka itu teman-teman yang seperti itu tuh loyal orangnya. Mereka akan mati-matian membantu kita. Tapi di desanya kayak ada juga seperti itu. Oh di mana-mana pasti ada lah, pasti ada itu. Tapi betul-betul kayak ini selain bukan hanya pakai peci, tapi memang kepribadiannya mulai berubah. Ya, insyaallah amin toh. Harus berubah bro. Sambil minum kopi Kak. Siap. Enak sekali ini. Kayaknya ini spesial langsung oleh owner yang bikin kayak. Mantap sekali. Terasa sekali pahitnya hidup ini. Pahit sekali. Iya. Jadi lanjut ini Kak. Kayak ini kan setelah nanti terpilih jadi kepala desa. Ya, amin. Iya kan Kak. Jadi kan di desanya kayak ini potensi apa yang paling layak untuk dikembangkan ini? Pertama itu air bersih. Air bersih. Potensi yang di sana kan namanya Wetuo. Iya Kak. Wetuo itu mata air itu banyak bro. Banyak sekali mata air di Wetuo itu. Jadi peningkatan sumber daya manusia penting. Penting dong. Semacam adakan seminar misal, kita undang profesor pertanian misalnya, kita undang orang-orang pintar. Tapi bagaimana kayak menghadirkan? Itu kan saya sering melihat kayak
Kalau di kampung-kampung itu di desa-desa itu masyarakat malas ikut pelatihan karena Oh, berpikir iya. amplopnya kecil. Amplopnya, Iya. ya lagi-lagi uang. Nah, Iya, Kak. makanya yang kita berdayakan dulu orang muda, pemuda, Iya kan? ya kan? Kita cari, kita seleksi pemuda yang bisa apa namanya menjadi, ya berpartisipasi dan menjadi apa namanya yang bisa memfasilitasi masyarakat yang kurang berminat di wilayah situ. Jadi kita berikan contoh satu dulu, toh. Kalau sudah berhasil pasti semua mau ikut. Di mana-mana satu berhasil pasti ikut semua, jelas. Iya kak. Bagaimana upaya Kayat ini untuk minimal Kayat pasti punya perencanaan untuk kalau terpilih Ya. minimal menjadikan desanya sebagai desa percontohan di kabupaten. Ya pasti. Apa yang akan Kayat dorong untuk menjadi desa percontohan? Itu pertama tadi sumber daya manusia itu jelas. Setelah itu ya di bidang pertanian, di bidang perikanan misal dikembang karena mata air di sana besar, ya kan? Iya kan? Ketika Kayat terpilih untuk menetralisir mini politik supaya tidak menjadi budaya di desanya Kayat, langkah-langkah apa yang akan Kayat tempuh? Saya tidak perlu langkah-langkah, bro. Saya tidak perlu melangkah. Coba saja kalau saya mencalonkan dan saya naik itu sudah bukti. Iya kan? Hah? Kalau saya mencalonkan dan saya naik terpilih, itu sudah bukti itu. Tapi masih bagaimana ketika Kayat hanya terpilih karena kekuatan ekonominya kuat? Hah? Misalnya Kayat betul Tidak terpilih. usah mempertanyakan itu, bro, karena saya tidak akan maju kalau ekonomi saya kuat. Oh begitu. Nah, itu yang banyak terjadi saya lihat. Iya, Kak. Orang pengusaha Iya, Kak. lalu kemudian beralih ke dunia politik itu saya anggap itu sebenarnya buang-buang uang, bro. Iya kan? Kenapa tidak usah kita yang kita kembangkan? Ya? Tapi kan manusia tidak puas dengan uang. Ya? Manusia tidak puas dengan uang. Ya. Meskipun manusia punya uang, dia Ya. tetap haus kuasa. Kuasa, Iya betul. kan? Ya. Itu yang sebenarnya agak mengganggu di pikiran saya itu. Iya kan? Nanti dikira saya mau kuasa tuh. Iya. Karena saya memang dari kecil itu tidak pernah saya mau bilang egois mau kuasa, tidak. Tetapi kayak rencana Kayat untuk maju jadi calon kepala desa? Rencana saya itu hanya untuk masyarakat. Oh, untuk Bagaimana memberdayakan mereka? Karena saya lihat di mana-mana di desa itu semua proyek dinilai dengan uang. Iya. Dinilai. Jadi kepala desa harus ada proyek, jelas ada proyek tapi ujungnya uang yang dibutuhkan. Kenapa tidak? Kadang biasanya itu kegiatan namanya sifatnya swadaya, itu kan swakelola itu. Masyarakat yang berdayakan, masyarakat yang kerja, bukan malah orang-orang yang besar yang dikasih. Kalau begitu semua yang terjadi di Indonesia ini, maka jelas masyarakat kecil akan semakin kecil. Umumnya. Umumnya begitu, masyarakat yang orang besar kan semakin besar. Itu sebenarnya banyak masyarakat saya lihat apalagi yang tinggal di desa-desa itu bukan mereka malas sebenarnya, takut untuk mempertanyakan hal-hal yang penting. Misal kenapa harus begini misal, Iya kan? dari segi pembangunan jalan misal kenapa harus dia takut mempertanyakan. Iya Kak, karena kan Berapa anggarannya, berapa apanya. kapan mereka pertanyakan itu mereka akan dikucilkan. Iya, yang terjadi. Iya, Tapi Kak. kalau kita yang jadi kepala membantu mereka untuk tahu semua, Iya, Kak. tahu undang-undang, tahu peraturan, kenapa tidak masyarakat akan berkembang? Betul. Hah? Betul sekali. Masyarakat akan berkembang, bro. Itu ketika kepala desa terpilih seperti Kayat, yaitu Ya, mungkin. betul-betul menghibahkan dirinya untuk pengabdian, Ya, bukan untuk berkuasa. betul. Tapi enggak tahu dising, bro. Ternyata. Itu yang akan saya tanyakan. Nah, tadi suka ternyata. Mungkinkah Kayat akan masih tetap Mungkinkah? seperti Mungkinkah Kayat masih akan tetap seperti ini kalau sudah mendapatkan kekuasaan atau seperti mereka? Nah, kalau hati, Iya, kalau hati yang berbicara, saya akan tetap seperti ini. Iya kan? Tapi kita tidak tahu ke depan. Allah Ta'ala mana mator kira? Iya kan? Hati kita ini, Allah Ta'ala mator Iya Kak. Nah, mungkin kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, bro. Saya juga tidak bisa menjanjikan diri saya tetap menjadi seperti ini karena tidak ada manusia yang kekal hatinya, bro. Kokoh hatinya tidak. Susah itu. Susah.
Bahkan teman-teman yang dulu jadi mahasiswa, Iya Kak. yang sibuk, ya kan? Iya Kak. Sibuk orasi memperjuangkan masyarakat. Nah, ketika mendapatkan jabatan, mendapatkan peluang untuk menduduki jabatan, bagaimana? Nah, Iya, Kak. bukan hal-hal itu lumrah terjadi, bro. Berteriak saat mahasiswa, Iya. saat menjabat melakukan hal serupa. Iya, jelas. Pokoknya Kak, saya ambil ya. Silakan. Intinya masyarakat akan punya kekuatan ketika kayak terpilih. Insya Allah pasti. Kekuatan pertama adalah Iya. dia akan mendownload video ini dan Ya. memperlihatkan ke Yayat. Iya, betul. Betul sekali. Gitu ah. Kekuatan kedua adalah Yayat punya kewenangan untuk melakukan perubahan Betul sekali. Pasti saya akan melakukan perubahan, bro. ke arah yang lebih baik. Iya. Semoga. Bukan manusia namanya kalau tidak mau berubah pikirannya. Bukan manusia itu. Manusia itu harus berubah. Tapi sebagian besar berubah ke hal negatif Kak. Ya. Sebagian besar manusia Ah, mau itu berubah. kita diberi dengan keimanan yang tinggi, bro. Ya. Betul betul. Lagi-lagi saya melihat pecinya. Ya, harus. Ini peci nih, bukan nomoran peci. Oh bro. iya Kak. Oh itu mungkin warisan Kak ya. Dari Pak Lurah. Pak Lurah dalam kita ini pecinya, bro. Saya pakai dulu, ya kan? Iya Kak. Supaya terlihat, cocok memang jadi kepala desa ini. Mungkin Kak masih ini kan Kak Yayat ini mungkin ada fakta-fakta juga yang kayak menurut Kak Yayat sering terjadi di desa. Ya. Hal itu yang mendorong Kak Yayat untuk ketika Kak Yayat terpilih hal itu tidak terjadi. Semisal money politik kan tadi sudah dibahas. Ya, jelas. Mungkin masih ada hal-hal lain yang sering Kak Yayat temui di lapangan. Tetapi Kak Yayat ingin hal itu tidak lagi berlanjut dan salah satu caranya menghentikan adalah Kak Yayat harus terlibat di situ dan minimal terpilih jadi kepala desa. Ya, betul. Pembodohan masyarakat itu saja. Saya ingin membisarkan masyarakat semua bisa, bro. Iya. Ada dulu jargon saya itu ketika saya di Purna Paskibraka Sinjai itu, saya menyampaikan ke junior-junior itu, apapun perintahnya, apapun suruhan, apapun yang diinginkan ketua, satu jawabannya, bro. Siap bisa. Meskipun tidak, karena dari siap bisa itu, dari mengatakan siap bisa, hatinya akan termotivasi. Pasti bisa, ya? Iya Kak. Pasti bisa, siap bisa itu pasti. Dari yang tidak bisa pasti bisa, bro. Apa gunanya YouTube? Semua orang saya lihat punya HP, Iya, HP Android gadget, semua Pak. Tapi ketika ditanya, sebagian besar pemuda seperti saya kan menggunakan YouTube nonton bokep. itulah. Karena memang tidak bisa kita bisa tidak bisa hindari itu, bro, Pak. Kalau apalagi yang belum menikah, toh? Iya, Kak. Ya, bukan mian itu hal-hal yang disembunyikan. Sudah tahu semua itu. Cuma saya terkadang heran itu di masyarakat desa-desa itu, dia punya Android, ya kan? Dia punya Android, tapi masih minim pengetahuan. Iya, gaptek. Cobalah buka Android, banyak sekali informasi di situ. Kalau kayak terpilih Ya. inovasi teknologi di desa. Jelas pasti pasang wifi gratis dong. Wih, Jelas. keren. Iya, itu perlu itu Iya, untuk Kak. peningkatan mutu. Di wifi gratis di kantor desa atau di mana? Gak bisa di kantor desa dulu kan awalnya, atau ada spot-spot yang kita buat satu wadah, Iya. ya. Di situ mungkin wadah berkarya untuk pemuda-pemuda dulu, Iya. ya kan? Kan ini ujung tombak kita adalah pemuda. Wadah kita bikin semacam warkop kamisal, nah, kita wifi gratis, kopinya yang dibayar. Itu kan peningkatan ekonomi juga itu. Iya. Awalnya iya. Salah satu Ya. peningkatan. Hmm. ekonomi. Tapi misalnya kalau Kak Yayat terpilih, Ya. apakah Kak Yayat akan mengakomodir pemuda seperti saya yang selalu banyak bertanya dan banyak jelas, bicara? bro, jelas. Bagaimana saya menjadikan pemuda-pemuda yang ada di kampung itu bisa seperti saudara Burhan SJ. Iya, Kak. Setidaknya banyak bertanya. Iya, betul, Itu Kak. saja dulu, setidaknya banyak bertanya, bro. Jangan cuma Android dipakai untuk pacaran, chat, ya kan? Melihat hal-hal negatif, apalagi main slot itu. Iya, Kak. Ya kan? Ketika Kak Yayat terpilih, Kak Yayat ini kan ceritanya berangkat dari keterpurukan main slot, hijrah, lalu dapat berkah untuk bercita-cita mulia jadi calon kepala desa. Ketika Kak Yayat terpilih, apakah Kak Yayat akan mensosialisasikan ke masyarakat untuk menghindari slot? Jelas. Atau Kak Yayat akan membudayakan itu sebagai salah satu permainan wajib? Jelas. Yang mana? Kita
Kalau saya jadi terpilih jadi kepala desa, saya akan membuat tim, bro. Iya kak. Apa namanya itu, tim lapangan, apa artinya ya, apa istilahnya biasanya itu, satuan petugas pengamanan pengamanan judi online. Satgas. Iya, jadi ketika melihat teman-teman bermain slot, langsung diambil HP-nya, dipecah. Itu harus kasar orang, bro. Kenapa harus kasar kak? Hah? Karena kalau ada bunga, dia kalinya masyarakat, apalagi pemuda harus dipukul. Harus dipukul melalui kata-kata. Melalui kata-kata, Ya, betul. dipecahkan Iya. pikirannya untuk menjadi cair, kemudian bisa menjadi pemuda yang pemuda yang kreatif. Kreatif. Ya. Jadi solusinya adalah pukul dan pecahkan. Pukul dan pecahkan. Pukul dengan kata-kata, Ah. pecahkan pikirannya. Iya, Hai, betul. luar Itu. biasa, bisa jadi tagline. Iya, betul. Tagline nanti. Iya. Saya pikir itu teman-teman sekalian, dan terima kasih banyak kayak Siap, atas sama-sama. waktunya. Dan ini kali kedua kita berdiskusi, Iya. dan saya masih meminta kesediaan ke depan kayak Insya Allah, karena kalau masih rencananya di pendiskusian kita akan terus berkelanjutan. Ya, amin. Akan melahirkan pendiskusian dengan pembahasan-pembahasan baru Ya. yang santai dan berfaedah. Kira-kira begitu. Siap. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, dimanapun kalian berada, silahkan like dan subscribe. Sekian dari saya, Burhan SJ. Terima kasih.